Ya, kita lanjut lagi dari materi kalimat ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai objek. Nah, objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata-kata benda. Misalnya, ayah, harimau, pakaian, dan lain-lain. Objek bukan unsur wajib dalam kalimat. Keberadaannya umumnya terletak setelah predikat yang berkategori verbal transitif atau kalimat aktif transitif yang sedikitnya mempunyai 3 unsur utama: subjek, predikat, dan objek. Objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Demikian pula, objek pada kalimat pasif akan menjadi subjek jika kalimatnya dijadikan kalimat aktif. Objek umumnya berkategori nominal. Berikut contoh objek dalam kalimat. Adik bermain layangan. Nah, ini ya yang kata ibu, objek bisa nanti dijadikan subjek, dijadikan objek, dijadikan subjek. Adik bermain layangan. Nah, untuk dijadikan subjek, layangan dimainkan oleh adik ya. Aldi membeli sebuah buku. Kelinci itu memakan wortel. Nah, wortel dimakan kelinci. Nah, itu ya yang tadi bisa menjadi subjek si objek. Nah, ada lagi dalam unsur kalimat adalah keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa frasa ditandai oleh preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Itu adalah preposisi ya. Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata penghubung seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Berikut ini beberapa ciri unsur keterangan. Bukan unsur utama atau tidak bersifat wajib seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Tidak terikat posisi atau memiliki kebebasan tempat di awal atau di akhir atau di antara subjek dan predikat. Nah, di dalam sebuah kalimat, keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Keterangan di dalam kalimat dapat berupa, nah ini ya, jadi macam-macam atau jenis-jenis keterangan. Keterangan tempat, contoh di rumah, di sekolah, di pasar, dan lain-lain. Keterangan cara, dengan cepat, dengan serius, dengan bersemangat, dan lain-lain. Nah, ini untuk keterangan tempat. Nah, kalau dia kata depan atau seperti di, kalau dia menunjukkan tempat, maka penulisannya dipisah. Tapi kalau dia merupakan kata sifat seperti dipisah, itu penulisnya disatukan ya.
Lalu selanjutnya keterangan tujuan. Agar lulus ujian, untuk bertemu ibunya, supaya bersih, dan lain-lain. Itu keterangan tujuan. Lalu keterangan alat. Menggunakan pisau, mengendara motor, menggunakan sekop, dan lain-lain. Lalu keterangan waktu ya. Pada hari Minggu jam 9 malam, pada musim kemarau, dan lain-lain. Lalu keterangan penyerta. Bersama ayahnya, dengan ibunya, ditemani kakaknya, dan lain-lain. Nah, ini tulisan atau kata depan di yang disatukan ya, ditemani gitu ya. Nah, lalu ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang fungsinya seperti objek. Tetapi yang membedakan adalah pelengkap tidak bisa dirubah menjadi subjek. Nah, kalau pelengkap tidak bisa dirubah menjadi subjek. Kalau tadi objek bisa dirubah menjadi subjek. Nah, jadi pelengkap ini tidak bisa dirubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Nah, pelengkap biasanya terletak setelah predikat atau objek. Pelengkap dan objek memiliki kesamaan. Kesamaan pada kedua unsur kalimat ini adalah bersifat wajib. Ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat, menempati posisi di belakang predikat, dan tidak didahului preposisi ya. Jadi perbedaan terletak pada kalimat pasif. Pelengkap tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap dalam kalimat aktif, objeklah yang menjadi subjek kalimat pasif berupa pelengkap ya. Nah, contoh kalimat pelengkap. Indonesia berdasarkan Pancasila. Aldi ingin selalu berbuat kebaikan. Kaki Aji tersandung batu. Mahkota itu bertahtakan berlian. Ya, itu ya contoh pelengkap. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat. Nah, dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Dalam bahasa tulis diawali huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat aktif sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Predikat transitif disertai objek. Predikat intransitif dapat disertai pelengkap, mengandung pikiran yang utuh. Menggunakan urutan logis, setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan disusun dalam satuan menurut fungsinya. Nah, mengandung satuan makna ide atas pesan yang jelas. 7. Dalam paragraf yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, kalimat-kalimat disusun dalam satuan makna pikiran yang saling berhubungan. Hubungan dijalin dalam konjungsi, pronomina, kata ganti, repetisi, atau struktur sejajar. Baiklah, pada kalimat materi mengenai kalimat Ibu cukupkan sekian. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya anak-anak mengenai kalimat ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan Zoom meeting ya. Jadi untuk pertemuan sekarang menggunakan video pembelajaran saja. Lalu pada pertemuan berikutnya menggunakan Zoom meeting. Jadi anak-anak kita di mix ya, pembelajaran itu di mix menggunakan video pembelajaran dan Zoom meeting ya. Jadi untuk kali ini dicukupkan sekian. Kalau tidak jelas nanti akan dijelaskan pada minggu berikutnya. Pada minggu berikutnya pada